Shalom, selamat datang kembali Ibu-Ibu dalam kelas Megilat Ester. Kali ini kita masuk dalam kelas nomor 5 dengan pembahasan dari pasal 3, Ester pasal 3. Pengajaran ini saya adaptasi dari kelas online Midrashat Berot Bat Ayin yang diajarkan oleh Rebbetzin Hana Bracha Sigelbaum. Pertama-tama saya ingin dedikasikan pengajaran ini untuk refuah selaima bagi siapapun yang membutuhkan. Kiranya Hashem memberikan kesembuhan secara fisik dan spiritual kepada tiap-tiap neshama. Kiranya pengajaran ini juga dapat menjadi berkat untuk ibu-ibu sekalian yang sekarang ikut melalui Zoom dan juga untuk kehila sekalian yang nanti nonton melalui YouTube. Baik, hari ini kita akan belajar mulai masuk ke pasal 3. Tapi akan dibagi dua, yaitu pasal 3 bagian pertama itu hari ini, dan nanti pasal 3 bagian kedua itu di minggu depan. Pertama-tama saya minta tolong untuk masing-masing ibu-ibu bisa dibuka kitab sucinya atau Tanakh atau Humasnya. Silakan dibuka di Ester pasal 3. Sebelum kita masuk ke pembahasan pasal 3-nya, saya akan jawab pertanyaannya Mama Rando yang minggu lalu. Jadi saya sudah coba tanyakan kepada Rebbetzin Hana Bracha juga apa yang membuat Ester bertahan terlepas dari hal-hal yang telah ia korbankan. Sudah banyak sekali yang ia korbankan dan bagaimana Ester bisa bertahan. Kurang lebih itu pertanyaan Mama Rando minggu lalu. Jadi saya sudah coba tanyakan ke Rebbetzin Hana Bracha juga. Jawabannya dari Rebbetzin adalah yang membuat Ester bertahan itu hubungan dan rasa cinta kasih yang dimiliki antara Ester dan Mordekai lah yang membuat Ester terus kuat untuk bertahan di dalam istana Raja Ahasveros. Dan kalau ini kan dari pendapatnya Rebbetzin Hana Bracha. Kalau saya hubungkan dengan pendapatnya Morah Yedida Miriam Levi, yang mana kelasnya itu saya adaptasi untuk kelas anak-anak. Jadi kan untuk Ester bisa sampai di dalam istana menjadi ratu itu kan juga pertama-tama tuh didorong sama Mordekai. Jadi Mordekai bilang itu Ester harus melakukan itu, harus pergi ke istana karena Mordekai tahu ada sesuatu yang akan datang dari Ester, dan Mordekai ini kan dia juga sudah mendapatkan nubuatan-nubuatan. Tapi Mordekai belum tahu apa yang nanti akan datang dari Ester. Jadi yang pasti Mordekai tahu kalau Hashem suruh untuk Ester pergi saja ke istana karena ada sesuatu yang akan Hashem berikan melalui Ester. Jadi Ester tuh percaya betul sama perkataannya Mordekai. Dan juga di kelasnya anak-anak yang kemarin atau yang minggu lalu saya lupa itu dibahas bahwa Mordekai itu bilang ke Ester kalau ini sudah tujuan hidup kamu ini untuk membebaskan orang-orang Yahudi. Kalau misalnya kamu tidak mau pakai kesempatan ini, kekuasaan kamu untuk mempengaruhi raja sehingga orang-orang Yahudi tidak dibinasakan, kalau tidak sekarang berarti Hashem pasti akan memberikan jalan lain untuk membebaskan orang-orang Yahudi. Tapi kamu dengan suami kamu Raja Ahasveros itu akan dipunahkan, akan dibinasakan begitu saja. Kamu tuh seperti tidak ada tujuannya di dunia ini, kamu akan dibinasakan, tapi pasti ada jalan lain untuk orang-orang Yahudi bisa dibebaskan. Nah, jadi Ester ini betul-betul berpegang sama apa yang diarahkan Mordekai seperti ini. Jadi dia ikuti betul apa yang disuruh Mordekai dan betul-betul terus berkomunikasi dengan Hashem juga. Makanya dia bisa terus bertahan di dalam kerajaannya Raja Ahasveros. Terlepas dari dia harus berkorban banyak sekali, tapi dia berpegang pada kata-katanya Mordekai dan yang Mordekai bilang, yang Hashem katakan. Jadi dia berpegang sama kata-katanya Mordekai dan Hashem, dan hubungan dan rasa cinta kasih yang dimiliki ini kepada Mordekai itulah yang membuat Ester terus bertahan. Gitu. Menjawab ya Mama Rando atau ada tambahan? Iya, Kakak Fikfa. Toda. Iya, Besi, maka. Jadi itu jawaban dari pertanyaan minggu lalu. Kelas hari ini mungkin agak sedikit singkat karena ini dibagi
pasal 3-nya antara bagian pertama dan bagian kedua dari Ester pasal 3. Sebagai pengantar, jika ibu-ibu sekalian ingat dalam pasal 1 kan ada menteri yang menyarankan untuk Ratu Vasti dieksekusi. Nah, ini kita akan bahas kira-kira dari Mama Rando sama Tante Stefani mungkin yang ada di sini masih ingat tidak dalam pasal 1 itu nama menterinya siapa? Di pasal 1 yang menyarankan kepada Raja Ahasveros untuk Ratu Vasti dieksekusi saja. Apakah ada yang mau coba? Saya coba jawab dulu. Jadi namanya kalau yang di pasal 1 itu disebut Memukan. Di pasal 1 itu namanya Memukan, itu menteri dari Raja Ahasveros yang menyarankan kepada raja untuk Ratu Vasti itu dieksekusi. Alasan yang dia berikan untuk hal ini adalah Vasti bukan hanya bersalah atas apa yang diperintahkan raja, tapi dia juga sesungguhnya melakukan kesalahan kepada semua jajaran para menteri dalam kerajaan tersebut. Kenapa? Karena di pasal 1 kan dikatakan bahwa jika para istri lainnya melihat apa yang dilakukan oleh Vasti kepada Raja Ahasveros, maka mereka akan melakukan hal yang sama kepada suami mereka masing-masing. Kurang lebih itu yang terjadi dalam pasal 1, Ester pasal 1. Nah, dalam pasal 2 ada yang namanya Haman. Apa yang terjadi kepada Haman? Itu Mordekai menolak untuk bersujud kepadanya. Maka dari itu, ia memutuskan untuk menghukumnya. Hukuman apa yang Haman rencanakan untuk Mordekai? Haman berpikir bahwa sangat buang-buang waktu sekali jika hanya membunuh Mordekai saja, membunuh satu orang saja. Buang-buang energi jika harus membunuh satu saja orang Yahudi. Maka Haman memutuskan bahwa ia harus membunuh seluruhnya orang Yahudi. Jadi ada persamaan antara Haman dengan Memukan. Persamaannya adalah keduanya ini memberikan saran dan mengeneralisasi satu populasi secara keseluruhan. Mungkin penjelasan ini saya temui itu cukup menarik karena kita mungkin bisa mengatakan kalau Haman dan Memukan itu adalah satu orang yang sama, tapi ternyata ada penjelasan yang kronologisnya seperti apa sampai Haman dengan Memukan ini bisa dikatakan sebagai satu orang yang sama. Oke, jadi di pasal 1 itu disebutnya Memukan, di pasal 2 sudah mulai masuk itu namanya Haman. Nah, dari Haman dan Memukan ini ada persamaannya antara mereka berdua. Keduanya memberikan saran dengan mengeneralisasi satu populasi secara keseluruhan. Memukan berasumsi bahwa sama halnya dengan Vasti tidak patuh kepada suaminya, maka semua perempuan akan tidak patuh kepada suami masing-masing. Begitu juga dengan klaim yang diberikan oleh Haman. Jika Mordekai berperilaku seperti itu, maka seluruhnya orang Yahudi akan berperilaku seperti itu juga. Jadi keduanya sama-sama memberikan stereotip untuk populasi secara keseluruhan. Dan mereka ingin menghukum keseluruhan populasi untuk kesalahan yang dilakukan oleh satu orang. Oke, poin kedua, persamaan antara Haman dan Memukan adalah mereka berdua memanfaatkan rasa insecure yang dimiliki oleh Ahasveros. Ahasveros perlu untuk membuat kekuasaannya itu diketahui, kan kita sudah bahas di kelas pengantar dan pasal 1 kalau tidak salah, kalau Ahasveros ini betul-betul ingin menunjukkan kepada dunia tentang kekuasaannya itu, dia pengen dunia tahu tentang kerajaannya itu. Nah, maka dari itu, karena dia ingin semua orang tahu itu, jadi itu menimbulkan rasa yang namanya insecure, rasa tidak aman gitu. Jadi,
mereka menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Haman dan Memukan menggunakan kesempatan di mana Ahasverus merasa insecure untuk mendapatkan apa yang Haman dan Memukan inginkan. Dan dua-duanya, Memukan dan Haman ini sangat terobsesi dengan ingin punya kendali dan haus akan rasa hormat. Memukan merasa bahwa para suami seharusnya dihormati oleh istri mereka, dan seharusnya para suami memiliki kendali atas istri masing-masing. Mungkin juga dia lebih khawatir, mungkin dia melihat, dia punya pendapat seperti ini tuh sebenarnya atas dasar rasa khawatirnya dia tentang istrinya dia sendiri. Dibandingkan dengan kesalahan yang telah pasti lakukan dia merasa khawatir seperti ini karena dia bayangkan nanti istrinya akan menjadi seperti ini, padahal sebenarnya mungkin yang dilakukan pasti itu tidak seberapa gitu. Dan bagaimana dengan Haman? Haman ingin mempertaruhkan nyawa orang-orang Yahudi. Haman dan Memukan ini mempresentasikan kejahatan yang dalam, yang mana di dalam Gemarah itu mereka berdua disebut dalam Gemarah, Haman dan Memukan disebut Mukan le Puraniut. Mukan le Puraniut. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah siap untuk menghancurkan orang lain. Arti dari Haman dan Memukan dalam Gemarah. Dan hal ini menunjukkan secara khusus karakter dari orang Amalek. Orang-orang yang mana kita punya mitzvah untuk menghapus mereka seluruhnya. Amalek itu dikenal sebagai bangsa yang suka ambil kesempatan dari mereka yang lemah, dari orang-orang yang lemah. Amalek ini suka memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Ini kenapa 1 minggu sebelum Purim, karena kelas ini sebenarnya itu kan sebelum Purim, tapi kan kita karena belum selesai bahas, jadi kita setelah Purim kita masih bahas. Tapi kalau ibu-ibu ingat, 1 minggu sebelum Purim, itu kita ada mitzvah untuk membaca namanya tuh Parashat Zakor, yakni porsi Torah yang mengatakan tentang ingat apa yang bangsa Amalek lakukan kepadamu. Mereka mengambil kesempatan dari orang-orang yang lemah dalam emunah atau iman. Sebagai tambahan sedikit, keluar dari kelasnya Rebet Sin, jadi nanti ibu-ibu mungkin di waktu senggangnya masing-masing mungkin bisa buka YouTube, itu Rabi Alon Anafa, itu pengajarannya ada bagus sekali tentang perumpamaan kalau situasi yang kita hadapi sekarang ini sama seperti peperangan. Jadi peperangan kan kita belajar kalau di akhir zaman nanti ada peperangan yang dahsyat luar biasa. Jadi Rabi Alon Anafa menjelaskan bahwa peperangan itu tuh sebenarnya bukan antara manusia dengan bangsa, tapi peperangannya itu antara kita dengan orang Amalek, dan Amaleknya ini bukan bangsa, tapi itu situasi seperti yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi dalam situasi kayak gini kan kita semua harus tinggal di dalam rumah, terus tidak misalnya berinteraksi. Misalnya kalau yang masih anak-anak muda sering nongkrong itu sudah tidak pernah nongkrong lagi sama teman-temannya. Nah, jadi banyak yang merasa seperti depresi gitu. Nah, inilah yang dinamakan Amalek gitu. Situasi seperti ini, dan kita harus melawan itu karena ingat di sini bangsa Amalek itu akan memanfaatkan kelemahan kita. Jadi dalam situasi yang sepertinya kita tuh jadi bisa jatuh depresi, disarankan sama Rabi jangan sampai kelemahan kita tuh justru muncul di situasi seperti ini, karena kalau sampai kita merasa kayak depresi di situasi seperti ini, nah itulah Amalek akan masuk dan mengobrak-abrik semua diri kita. Jadi kita harus punya emunah yang kuat. Ini kan dikatakan bahwa bangsa Amalek itu mengambil kesempatan dari orang-orang yang lemah dalam emunah. Jadi kuncinya adalah kita harus emunah kita harus kuat dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Hashem. Nanti masing-masing bisa nonton sendiri di YouTube-nya Rabi Alon Anafa tentang situasi saat ini yang sedang kita hadapi yang diumpamakan sebagai bangsa Amalek, dan ini adalah peperangan dahsyat terakhir. Oke, nanti nonton aja, itu bagus sekali videonya.
Kita lanjut lagi ke materinya Rebbetzin. Jadi Megilah memperkenalkan Amalek yang jahat, yaitu Memukan dalam pasal 1, lalu sekali lagi hal yang sama diulang di pasal 3, yaitu Haman. Yang mana ada rencana Haman ini memiliki rencana untuk melawan seorang Yahudi, lalu rencananya berkembang menjadi melawan seluruhnya orang Yahudi. Rencana untuk menghancurkan bangsa yang tidak bersalah. Oke? Jadi di akhir nanti, Megillah Ester itu bukan hanya berbicara tentang kemenangan orang Yahudi, tetapi juga kemenangan atas bangsa Amalek secara general. Maksudnya adalah atas setiap orang yang mencoba mengambil kesempatan atas mereka yang lemah. Jadi Amalek itu mengambil peluang atau kesempatan untuk memanfaatkan orang yang lemah. Seperti untuk ibu-ibu yang baru datang, tadi kita barusan bahas kalau di pasal 1 itu ada namanya Memukan, dan di pasal 3 ini ada namanya Haman. Memukan dan Haman ini mereka memanfaatkan rasa insecure atau kelemahannya Ahasveros untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kelemahannya Ahasveros adalah dia ingin seluruh dunia melihat kalau Raja Ahasveros ini adalah kerajaannya itu ada gitu, bisa terlihat. Dia ingin seperti itu. Jadi hal itulah yang menjadi kelemahannya Raja Ahasveros dan dimanfaatkan oleh Memukan dan Haman untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan di sini Memukan dan Haman itu dianalogikan sebagai bangsa Amalek karena memang mereka dari bangsa Amalek juga yang seharusnya itu semuanya dihabisi. Oke, kita balik lagi. Jadi nanti di akhir dari Megillah Ester itu bukan hanya berbicara tentang kemenangan orang Yahudi, tetapi juga kemenangan atas bangsa Amalek secara general. Maksudnya adalah setiap orang yang mencoba mengambil kesempatan atas mereka yang lemah, itu orang-orang yang lemah itu akan menang atas mereka yang mau coba ambil kesempatan itu. Sekarang hal yang menarik adalah siapa yang bisa mengatasi hal tersebut? Ibu-ibu mungkin ada yang mau coba jawab dari situasi bangsa Amalek ini dari Memukan dan Haman. Tadi kan kita bahas kalau Memukan ini dia mengeneralisasi, jadi dia bilang karena Ratu Vasti berbuat demikian kepada suaminya Ahasveros, kemungkinan semuanya wanita akan seperti itu, akan memperlakukan suaminya seperti yang Ratu Vasti lakukan. Yang kedua, Haman dia mengeneralisasi bahwa kalau Mordekai itu adalah orang Yahudi, dia tidak mau tunduk, berarti semua orang Yahudi akan seperti Mordekai itu. Makanya Memukan ini membuat aturan yang mencakup seluruhnya perempuan, di mana kalau ibu-ibu lihat kembali di pasal 1, dalam setiap rumah tangga itu semua harus ikuti bahasa suaminya di dalam rumah tangga, sedangkan Haman dia bikin aturan bahwa seluruh orang Yahudi akan dibunuh. Sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira siapa yang bisa mengatasi dua-duanya ini antara Memukan dan Haman, yang bisa menengahi dan menyelesaikan masalah ini dari tokoh di dalam Megillah Ester? Ibu-ibu ada yang mau coba jawab? Orang ini dia kena dua-duanya, kena yang dibikin sama Memukan dan kena juga sama yang dibikin Haman. Kira-kira orang itu siapa? Ahasveros, Kakak Tikva. Ahasveros dari Ibu Norma. Ada lagi yang mau coba jawab? Mordekai. Ingat, orang ini tuh dia kena dampaknya gitu. Dampak dari aturan yang dibikin Memukan dan juga dampak dari aturan yang dibikin oleh Haman. Aturan yang dibikin oleh Memukan itu aturan untuk semua para istri ikut bahasanya suaminya dalam rumahnya.
yang dibikin oleh Haman adalah semua orang Yahudi akan dibunuh. Siapa tokoh dalam Megillah yang kena dua-duanya ini? Esther. Iya, benar sekali, Esther. Jawabannya adalah Esther. Karena Esther kan adalah seorang istri juga, dia kena itu dampak dari aturan yang dikeluarkan oleh Memukan, dan Esther juga adalah seorang Yahudi, jadi dia kena juga itu aturan yang dikeluarkan oleh Haman. Jadi orang tersebut adalah Esther yang dapat mengatasi Amalek ini atau Haman dan Memukan. Karena pertama-tama Esther adalah perempuan yang mana adalah objek yang ditindas dalam pasal 1 oleh Memukan atau Amalek, dan Esther juga adalah seorang Yahudi yang ditindas oleh Haman atau Amalek. Jadi Esther adalah korban dari Memukan dan Haman. Oke? Seperti sudah kita bahas bahwa di awal Megillah itu kita perlu juga memasukkan pasal 1, kan kalau di sinagog itu baca Megillah itu mereka baca kencang tuh ketika masuk pasal 2 ayat 5 kalau tidak salah, di mana di sana ada dikatakan tentang Mordekai. Jadi di sana mulai orang Yahudinya masuk. Jadi sebelum itu semua sebenarnya tidak penting-penting amat gitu. Tidak ada tentang Yahudi-Yahudinya gitu. Jadi tapi pasal 1 ini juga tetap penting karena Rebbe mengatakan bahwa pasal 1 ini dia seperti template-nya gitu. Template yang menunjukkan nanti satu Megillah itu dia seperti apa. Jadi dari template ini baru digunakan untuk seluruhnya plot cerita dalam Megillah itu hanya karena rasa insecure yang dimiliki oleh Ahasveros, yang mana Haman dan Memukan ambil kesempatan itu. Intinya juga salah satu intinya dari seluruh Megillah itu adalah tentang rasa insecure, kelemahannya Ahasveros yang dia ingin sekali untuk dia bisa dilihat oleh seluruh dunia, kerajaannya. Kelemahannya itu yang dipakai oleh Haman dan Memukan untuk mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang mana kemudian Esther dapat membalikan raja nanti untuk balik melawan Haman. Dan ini adalah pendapat dari Ilana Goldstein Sachs, yang mana sudah kita bahas sebelumnya tentang seberapa pentingnya untuk menyebutkan sumber yang kita gunakan karena hal tersebut dapat membawa geula atau penebusan. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Esther, yaitu dia melaporkan kepada Raja Ahasveros tentang ada 2 orang penjaga pintu gerbang yang ingin berencana membunuh Ahasveros. Tapi Esther tidak melaporkannya seperti, saya dengar-dengar ada orang yang mau membunuh kamu, coba cek itu. Seharusnya kan mungkin dia ngomongnya kayak gitu aja gitu, karena Esther kan ratu, istrinya raja. Tapi di sini Esther itu dia sebutkan sumbernya, jadi Esther melaporkannya itu seperti ada laporan dari Mordekai kalau ada 2 orang yang berencana untuk membunuh raja gitu. Jadi Esther menyebutkan sumbernya. Dan ini sangat penting sekali seperti dikatakan oleh Ilana Goldstein ini. Karena kalau kita misalnya memberi pengajaran dengan menyebutkan sumbernya, itu dapat mempercepat datangnya geula atau penebusan. Untuk alasan kenapa, itu ada di kelas minggu lalu. Jadi, dengan konsep ini, kita bisa mengerti kenapa Gemara mengatakan bahwa Haman sebenarnya adalah Memukan. Jadi ini alasan tadi, sepanjang itu tadi semua penjelasan kenapa sampai kita bisa katakan tuh misalnya Haman nama lainnya adalah Memukan, atau Haman dan Memukan adalah orang yang sama. Itu kan tertulis dalam Gemara, dan Gemara mengacu dari konsep ini, konsep yang tadi sudah dijelaskan. Dengan konsep inilah kita bisa mengatakan kenapa Gemara mengatakan bahwa Haman sebenarnya adalah Memukan. Mereka adalah orang yang sama. Inilah esensi dari Haman, melemahkan mereka yang sudah lemah, menjadikan mereka lebih dan lebih lemah lagi. Esensi dari Haman.
seperti seorang prajurit yang pengecut yang ambil kesempatan dari orang-orang yang lemah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep kepemimpinan Yahudi. Kepemimpinan Yahudi seperti Moshe Rabbeinu yang kita tahu, yang membuat dia terpilih untuk menjadi pemimpin, itu atas dasar bagaimana dia merawat domba-domba yang lemah. Moshe Rabbeinu menggendong domba-domba itu lalu membawanya kembali berkumpul bersama kumpulan domba lainnya. Hashem mengatakan, ketika kamu menjaga domba yang lemah dari keseluruhan domba, maka kamu juga pantas untuk menjaga domba-dombaku. Kita adalah domba-dombanya Hashem, seperti lagu yang dinyanyikan saat Rosh Hashanah. Kami adalah kumpulan dombamu dan engkau adalah gembala kami. Ada lagu ini yang kita nyanyikan kepada Hashem ini di Rosh Hashanah. Ibu-ibu nanti masing-masing bisa cek sendiri saja lagunya seperti apa. Sebentar. Ya, jadi itulah kontrasnya kontrasnya antara Amalek dengan Torah. Tugas kita adalah untuk menjaga mereka yang lemah, bukannya memanfaatkan mereka yang lemah. Oke? Sekarang mari kita baca Ester pasal 3 ayat 1 dalam bahasa Ibrani dan juga dalam bahasa Indonesia. Sebentar. Saya akan share di layar Zoom ini dalam bahasa Ibraninya dari Ester pasal 3 ayat 1. Ibu-ibu yang punya Kumas atau Tanas bisa diikuti juga di Kumas atau Tanasnya di pasal 1. Ibu-ibu ada yang mau volunteer untuk baca dalam bahasa Ibrani dulu, nanti bahasa Indonesia bisa dipersiapkan, baru kita baca setelah ini. Ada yang mau volunteer, bisa dikasih nyala mic-nya dan dibaca di layar. Akar hadeparim haele gidal hamelech Akashverosh et Haman bein hamedata ha-agagi vayashem et kis'o me'al kol hasharim asher ito. Baik, Saudara Ba, Tante Stefani. Sekarang dalam bahasa Indonesia, ibu-ibu yang sudah siap dalam bahasa Indonesia bisa tolong dibacakan pasal 3 ayat 1 dalam bahasa Indonesia. Silakan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamadata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasweros dan pengangkatannya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semuanya pembesar yang ada di hadapan Baginda. Toda kata. Baik, Saudara Ba, Ibu Norma. Jadi tadi itu dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Indonesia, Ester pasal 3 ayat 1. Oke, jadi kejadian naik pangkat ini itu terjadi setelah Haman menyarankan untuk Vasti dieksekusi. Saya bilangnya Haman karena kan sebenarnya kejadian ini kan terjadi di pasal 1 ketika namanya itu Memukan yang menyarankan untuk dieksekusi. Tapi tadi kita sudah melewati penjelasan di mana kita tahu sekarang kalau Haman dan Memukan adalah satu orang yang sama berdasarkan Gemara. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa kejadian Haman naik pangkat ini terjadi setelah Haman menyarankan untuk Vasti dieksekusi yang terjadi di pasal 1. Tadi barusan kan kita sebentar. Ya, jadi ini sebenarnya saya tulis di catatannya, cuma saya sedang ngomong tidak lihat di catatan, jadi mungkin saya bacakan aja lagi catatannya. Jadi tadi kan barusan kita sudah bahas bahwa Memukan itu adalah Haman.
Lalu Haman juga menyarankan tentang bagaimana untuk mendapatkan ratu yang baru, dan akhirnya Ahasuerus sekarang mendapatkan ratu yang baru. Dan barulah Haman dipromosikan dengan pangkatnya yang dinaikkan. Nah, ada hal yang menarik yang diberikan oleh Rashi di sini. Dalam Torah ada prinsip yang mengatakan Magidim Refuah Lemalcha. Ini ada di Torah lisan, bukan Torah yang tertulis. Ada di Torah lisan, artinya adalah Hashem sudah menyediakan obat untuk setiap luka. Hashem sudah menyediakan obat untuk setiap luka. Rebbetzin bilang, mungkin Rebbetzin sudah ucapkan prinsip ini berulang-ulang kali, karena Rebbetzin sendiri juga sangat suka dengan prinsip yang satu ini, karena prinsip ini sebenarnya juga memberikan kita banyak emunah. Emunah mungkin untuk saya ulangi saja sepintas, emunah itu adalah iman, bisa kita bilang iman dalam bahasa Indonesia. Karena prinsip yang tadi itu bisa memberikan kita banyak emunah atau iman atau kepercayaan lah untuk berpegang. Setiap kali kita dalam kesusahan, kita bisa berpegang pada prinsip ini bahwa obatnya itu sudah disediakan jauh sebelum kita menghadapi masalah yang kita hadapi. Obatnya sudah disediakan sebelum kita menghadapi masalahnya. Nah, apakah obat dari surat perintah yang dibuat oleh Haman yang Hashem sudah siapkan bahkan sebelum Haman masuk dalam kisah cerita? Kira-kira ibu-ibu ada yang mau coba jawab? Kan kita lagi bilang kalau obatnya itu selalu sudah disediakan jauh sebelum masalahnya kita hadapi. Nah, sekarang yang kita hadapi adalah Haman membuat surat keputusan untuk semua orang Yahudi dibunuh. Kira-kira, itu kan ada di pasal, ya mulai dari pasal 3. Kira-kira obatnya yang datang sebelum itu, atau disebutkan sebelum itu, kira-kira apa sih obatnya, atau siapa sih yang nanti akan jadi obatnya itu? Esther. Iya, benar. Esther dan Mordekai. Karena Esther dan Mordekai ini kan sudah masuk dari pasal 2. Dia mendahului lah kisah tentang Esther dan Mordekai ini sudah mendahului kisahnya tentang Haman. Jadi dari sini kita bisa lihat perumpamannya kalau obatnya itu, solusinya itu sudah ada duluan dari sebelum masalahnya ada gitu. Esther dan Mordekai-nya itu sudah ada di pasal 2, diperkenalkan duluan sebelum nanti Haman muncul dan Haman naik pangkat lalu dia bebas bikin peraturan apa aja dan dia mengeluarkan peraturan di mana semua orang Yahudi akan dibunuh. Itu adalah sebuah masalah, tapi sebelum masalah itu ada, sudah ada obatnya duluan. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ibu-ibu bisa keluar sebentar karena 1 menit lagi videonya akan mati, baru kita bisa kembali lagi melalui link yang sama. Saya akan matikan dulu video yang ini. Oke, jadi tadi jawaban atas masalah yang tadi itu sudah ada, yaitu Esther dan Mordekai. Mereka sudah masuk dalam cerita dari pasal 2, sedangkan Haman baru masuk pas pasal 3 hari ini. Itu berarti Esther dan Mordekai yang adalah obatnya itu sudah mendahului Haman yang adalah penyakitnya. Mereka inilah yang kemudian berhasil membatalkan perintah jahat Haman untuk menghabisi seluruh orang Yahudi. Jadi ini prinsip yang harus selalu kita ingat, khususnya saat situasi sedang sangat-sangat sulit. Ini Rebbetzin sarankan kita, tapi Rebbetzin Hanabraka juga sarankan untuk dirinya sendiri. Kadangkala situasi dalam hidup ini terasa sulit sekali. Tapi ingat, Hashem punya penyembuhnya. Dan obatnya itu sudah siap, sedia untuk kita pakai mengobati situasi yang sulit itu. Lebih besar lagi. Pokoknya lebih besar kita percaya, lebih
besar kita punya iman kepada Hashem, kepada obat itu sudah ada, lebih cepat lagi kita bisa mendapatkan obat itu, solusi atas situasi yang sulit atau obat atas penyakit atau apapun itu. Pokoknya kita bisa selalu ingat kalau ada kita hadapi nanti, amit-amit, semoga semua baik-baik aja, tapi kalau kita nanti menghadapi situasi yang sulit, kita harus ingat kalau sudah ada solusinya. Tinggal seberapa percayanya kita. Oke. Rebbetzin punya beberapa pengalaman, salah satunya ketika ada krisis di Midrashat Berot Batayim, Midrashanya Rebbetzin, dan situasinya itu rasanya sulit sekali. Situasinya terasa sangat sulit. Rebbetzin berpikir bahwa jika murid yang ini pergi, Rebbetzin tidak tahu lagi bagaimana bisa bertahan tanpa murid itu. Tapi Hashem selalu buat hal tersebut berhasil. Situasi yang kelihatan sulit, ternyata bisa dilalui dengan baik. Selain itu, Rebbetzin juga pernah kehilangan stafnya, anggotanya gitu, stafnya dalam midrasya. Staf ini dia sudah bekerja selama 20 tahun. Dan Rebbetzin ini rasanya mau tutup saja sudah sekolah itu. Tapi ternyata Hashem sudah siapkan 2 staf tambahan yang sangat berdedikasi dan sangat mampu menjalankan semua tugas serta tanggung jawab yang harus dilakukan untuk midrasya. Dan staf itu namanya adalah Ruth Esther dan Deborah. Itu staf barunya Rebbetzin. Jadi sebelum 2 staf baru ini, ada staf yang sudah bekerja selama 20 tahun dan dia minta untuk berhenti. Jadi Rebbetzin rasa situasinya pasti sangat sulit sekali kalau kita bayangkan kita adalah Rebbetzin saat itu. Ternyata sudah ada itu Ruth Esther dan Deborah yang sementara waktu itu, sementara masih ada staf yang lama, itu mereka berdua ini tuh murid gitulah, murid juga di midrasah itu. Dan ternyata Hashem sudah siapkan mereka sudah ada sebagai murid dulu. Ternyata nanti ketika situasi ini datang di mana staf yang lama minta mengundurkan diri, mereka berdua ini sudah siap dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki untuk mengganti 2 staf yang sudah bekerja selama 20 tahun sebelumnya. Oke, jadi ini seperti berkat yang sangat lengkap gitu, Rebbetzin bilang. Mereka berdua ini tadi tuh, staf barunya Rebbetzin sudah ada dan siap di sana sebelum staf yang lama pergi. Sebelum hal ini terjadi, Rebbetzin belum sadar juga sebenarnya kalau nanti 2 muridnya akan naik jadi stafnya, tapi mereka berdua itu sudah ada di sana dan sudah siap. Intinya, Hashem tahu ini berlaku untuk kita semua. Rebbetzin hanya share pengalamannya Rebbetzin, tapi hal ini terjadi untuk tiap-tiap kita dengan situasi kita masing-masing. Karena kita semua punya masa-masa sulit yang kita hadapi, tapi kita harus punya emunah atau iman atau kepercayaan itu kepada Hashem. Jadi, itu tadi penjelasan berdasarkan pendapatnya Rashi untuk Esther pasal 3 ayat 1. Nah, sekarang kita lihat cara Haman naik pangkat itu cukup menarik. Pertama-tama saya ingin bagikan dulu kepada ibu-ibu sekalian apa yang dikatakan oleh Vilna Gaon yang mengomentari frasa Acharei Hadevarim Ha'eleh. Beliau mengatakan bahwa Haman membuat Raja Ahasveros menganut absolut monarki. Kita sudah bahaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya apa itu absolut monarki, tidak akan diulangi lagi. Jadi Haman mendukung hal tersebut dengan sedemikian rupa Haman membuat raja untuk memecat semua para menterinya. Maka dari itu, raja tidak lagi mengambil atau menerima saran dari para menterinya. Dan sekarang hanya ada Haman di sana. Dalam situasi ini, sekarang Haman berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang ia inginkan, dia juga bisa memanipulasikan raja. Karena ingat, tidak ada lagi kan menteri-menteri yang lain, tinggal Haman sama raja di sana. Dan Haman tadi berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia juga bisa memanipulasikan raja. Itulah yang ada dalam pikirannya Haman. Oke?
Tapi kenyataannya adalah sebaliknya, justru Haman membawa kejatuhan untuk dirinya sendiri. Justru dia membawa dirinya untuk lebih jatuh lagi ke dalam. Karena sebagai seorang kepala bagian hukum, tidak bisa main eksekusi sembarangan, eksekusi kepala bagian lain yang secara struktur itu lebih tinggi dari dia. Sekarang, karena sudah tidak ada lagi kabinet, benar Haman bisa dengan mudah mendapatkan cincin milik raja lalu membuat keputusan atas orang-orang Yahudi. Tapi hal ini juga bisa jadi bumerang balik menyerang Hamannya sendiri. Jadi itulah mengapa dikatakan bahwa Haman membawa kejatuhannya sendiri. Oke. Sekarang kita akan lihat teks nomor 1 dari handout. Ada perbandingan di sana, tapi sebelum itu ada satu hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Kenapa harus ada tiga penjelasan berbeda yang mendeskripsikan tentang Haman naik pangkat? Ibu-ibu bisa lihat dalam kitab sucinya masing-masing dalam bahasa Indonesia. Jadi ada 3 deskripsi di sana. Pertama, raja mempromosikannya. Lalu pangkatnya dinaikkan. Kan raja mempromosikannya 1, lalu pangkatnya dinaikkan itu 2, lalu kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar 3. Jadi ada 3 penjelasan berbeda yang mendeskripsikan tentang Haman naik pangkat. Oke? Kenapa harus ada 3 penjelasan seperti ini? Harusnya kan secara alami promosi itu terjadi secara berkala. Sama halnya seperti kisahnya Yosef misalnya. Dia naiknya tuh bertahap dari level yang rendah sampai level yang tinggi. Karena seperti itulah seharusnya promosi di mana-mana, promosi itu seperti itu, bertahap gitu. Tapi kenapa Hashem harus membuat Haman pangkatnya dinaikkan? Kira-kira ibu-ibu ada yang mau coba jawab? Kenapa sampai, biasanya kan kalau naik pangkat ya udah naik pangkat aja dulu 1, nanti mungkin berapa bulan lagi kalau kerjanya bagus baru naik lagi pelan, dipromosikan jadi kepala apa, kepala bagian apa. Tapi ini Haman langsung dinaikannya 3 kali langsung cepat. Nah, kenapa kira-kira, kenapa Hashem membuat Haman pangkatnya ini naik cepat sekali gitu, ada 3 langsung, 3 tahap, naik 3 tangga gitu istilahnya. Kira-kira kenapa? Ada ibu-ibu yang mau coba jawab? Oke, tidak ada? Jadi, kenapa Hashem harus membuat Haman pangkatnya dinaikkan? Karena lebih tinggi Haman diangkat, kemungkinan untuk jatuhnya itu lebih besar. Lebih tinggi Haman diangkat, kemungkinan untuk jatuhnya itu lebih besar. Kan secara hukum alam saja kita tahu bahwa semakin tinggi misalnya kita panjat pohon, maka kalau kita jatuh itu pasti lebih sakit. Pasti lebih sakit dibandingkan kalau kita panjat pohonnya tidak terlalu tinggi gitu. Atau kalau dalam kolam renang semakin tinggi kita lompatnya, itu semakin dalam kita masuknya gitu ke dalam air gitu. Jadi semakin tinggi Haman diangkat, kemungkinan untuk dia jatuhnya itu lebih besar gitu. Makanya itu semuanya adalah dari Hashem sebenarnya. Haman dinaikkan pangkatnya itu langsung 3 kali gitu istilahnya. Dia sengaja diangkat tinggi sekali supaya dia bisa jatuhnya tuh rendah sekali ke bawah sekali. Ya seperti tadi perumpamaan misalnya di kolam berenang, semakin tinggi kita lompat dari papan lompat yang lebih tinggi, semakin dalam lagi kita akan masuk ke dalam air gitu. Dia sengaja diangkat tinggi sekali supaya dia bisa jatuhnya tuh rendah sekali juga. Oke, sekarang kita akan lihat teks nomor 1. Dari handout, itu handout sementara, sebenarnya nanti secara lengkapnya itu akan saya kirim di kelas minggu depan, untuk persiapan kelas minggu depan. Sebentar, saya akan buka di layar.
Oke, mungkin ibu-ibu yang mau baca bisa dikasih nyala langsung mic-nya dan tolong baca teks nomor 1 dalam bahasa Indonesia saja. Silahkan. Rav Pinchas berkata, ada 2 orang kaya di dunia, kepada siapa uang mereka adalah sebuah kerugian. Satu orang Yahudi dan satu lagi non-Yahudi. Korah dari orang Yahudi menemukan harta perak dan emas yang disembunyikan Yosef. Haman di antara orang non-Yahudi mengambil harta raja-raja Yudea. Ketika raja melihat kekayaannya dan 10 putranya di hadapannya, yang adalah menteri, dia mempromosikan dan mengangkatnya dia karena menyatakan itu setelah hal-hal ini, Raja Ahasveros mempromosikan Haman, putra Hamedata yang Agagite dan majulah dia. Ester 3 ayat 1. Raja selanjutnya memerintahkan agar orang-orang sujud kepada dia. Apa yang Haman lakukan? Dia membuat berhala dibordir di pakaian dan hatinya. Dan siapapun yang bersujud kepada Haman akan tunduk pada penyembahan berhala. Midras Ester Rabah 7 ayat 5. Baik, Saudara Rabah, Tante Stefani. Jadi itu teksnya, nanti ibu-ibu yang mau baca duluan bisa dibuka, tapi itu masih dalam bahasa Inggris. Kalau mau dibaca duluan, silakan diterjemahkan. Oke, jadi itu teks nomor 1. Kita lihat bahwa di sana ada perbandingan antara Haman dengan Korah. Kalau kita lihat dari bagian kedua dari dalam teks tentang pakaiannya Haman tadi, jadi Haman ini seperti dia tuh menaruh sedikit bagian dari Tuhannya dia sebagai dekorasi di bajunya. Dengan demikian, siapapun yang bersujud kepada Haman sama saja seperti sedang bersujud kepada Tuhannya Haman, karena Tuhannya ditaruh terus itu di bajunya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, menurut ibu-ibu saja, apakah kita dilarang untuk bersujud kepada Haman, terlepas dari apa tadi, misalnya ada Tuhannya di bajunya, kalau tanpa bajunya yang ada Tuhannya itu, kira-kira menurut ibu-ibu, apakah kita dilarang untuk bersujud atau tunduk gitu kepada Haman? Sebenarnya ini berkaitan dengan budaya kita. Apakah kita pernah tunduk itu kepada orang lain? Haman ini maksudnya orang gitu, manusia gitu, manusia. Apakah sebenarnya kita bisa tunduk itu kepada orang menurut ibu-ibu seperti apa? Menurut ibu-ibu, apakah hal ini dilarang berdasarkan hukum Torah atau tidak? Untuk tunduk kepada Haman atau tunduk kepada orang atau tunduk kepada raja, ratu, presiden? Ada yang mau coba jawab? Tidak ada jawaban yang salah, kita coba analisa saja gitu. Ya, ketika barangkali kalau sekedar tunduk itu menghormati, tapi kalau sampai menyembah kayaknya tidak bisa. Ya, barangkali itu saja. Mantap. Ada ibu-ibu lain lagi yang mau coba? Untuk pemerintahan mungkin sih bisa saja kita hormati seperti presiden. Tapi kalau untuk tunduk kepada Torah sih memang penyimpang dari Torah. Terima kasih Kak Latifah. Iya, mantap sekali Ibu Egi dan Ibu Ana. Ya, jadi itu benar. Kan tadi saya bilang juga berhubungan dengan budayanya kita gitu, karena kan mungkin di sekolah ya diajarkan, biasanya kita kalau ke ibu guru juga kita tunduk gitu, misalnya untuk ucapkan salamnya, terima kasih Ibu Guru, ada tunduknya gitu, tapi tunduk untuk menghormati. Jadi secara umum sebenarnya tidak terlalu bermasalah untuk tunduk kepada pemerintahan seperti ini. Contohnya ini, Rebetnya kasih contoh, Daniel itu tunduk kepada Nebukadnezar. Jika seseorang tunduk kepada orang yang dihormati, itu tidak selamanya berarti penyembahan berhala seperti budayanya kita. Mungkin kalau di budaya barat ini sedikit jarang gitu untuk tunduk, tapi kalau di budaya kita kan untuk tunduk itu sebagai rasa hormat gitu. Kita menghormati, misalnya yang lebih muda menghormati yang lebih tua, atau kita menghormati
ibu guru, bapak guru biasanya di sekolah tuh seperti itu, atau presiden gitu. Sebenarnya secara umum ini tidak terlalu bermasalah. Tunduk kepada orang yang dihormati itu tidak selamanya berarti kita menyembah orang itu atau penyembahan berhala. Ini seperti tradisi kebiasaan menunjukkan rasa hormat. Dan sebenarnya para rabi telah membahas tentang ini dan diputuskan bahwa sebenarnya itu oke-oke saja untuk tunduk kepada Haman. Lalu kenapa Mordekai tidak mau sujud atau tunduk? Kenapa Mordekai tidak mau sujud atau tunduk? Karena Haman punya tadi itu berhala di badannya. Jadi dalam teks nomor 1 dari handout yang sudah saya berikan itu di sana dikatakan bahwa di bagian kedua dari paragraf teks nomor 1 itu Haman menaruh seperti tidak tahu di pin atau di border di baju di jubahnya dia itu sedikit bagian dari Tuhannya. Jadi setiap orang yang bersujud kepada Haman itu sama seperti sedang bersujud kepada Tuhannya Haman. Itu kenapa Mordekai di sini tidak mau bersujud atau tunduk kepada Haman karena ada itu berhala itu di jubahnya Haman. Tapi sebenarnya secara umum kalau Hamannya sendiri aja atau orang-orang biasa secara umum itu tidak apa-apa kita tunduk, tapi tunduk bukan bersujud, tapi tunduk sebagai rasa hormat itu tidak apa-apa. Tapi di sini Mordekai tidak mau sujud dan tunduk karena Haman punya berhala itu di badannya. Jadi kalau kita sujud kepada Haman itu secara bersamaan kita juga sedang bersujud kepada berhala yang dia sembah. Di sini Rebbetzin bahas sedikit tentang hal ini menunjukkan apa sih tentang hubungan antara Haman dengan Tuhannya itu, dari caranya Haman menaruh atau meletakkan sedikit bagian dari Tuhannya di jubahnya dia. Nah, berdasarkan kenyataan bahwa Haman menaruh sebagian dari Tuhannya di jubahnya dia, hal ini mengajarkan kita tentang pengertiannya Haman tentang Tuhan dan juga hubungannya Haman dengan Tuhannya itu. Pertama, kita bisa tafsirkan bahwa hubungannya mereka itu dangkal antara Haman dan Tuhannya dan hanya di luar saja. Hubungannya dangkal dan hanya di luar saja. Bukan hanya dangkal, tapi Haman melihat Tuhan itu untuk memperindah dirinya karena dia taruh kan di sebagai bros atau pin atau di border gitulah. Saya tidak tahu istilahnya apa kalau di zaman itu, tapi pokoknya dia taruh di jubahnya dia, di bajunya dia itu seperti hiasan untuk memperindah dirinya Haman. Jadi Haman menggunakan Tuhannya dia untuk menonjolkan egonya dia, egonya Haman sendiri, karena untuk memperindah dirinya Haman. Jadi dia lebih memikirkan egonya sendiri. Ini benar-benar kebalikannya dengan kita tentang bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Tuhan kita. Hubungan kita seharusnya seperti apa? Bahwa kita itu harus sujud kepada Hashem dan kitalah yang menjadi alatnya Hashem untuk mempercantik Hashem. Kita yang melayani Hashem, bukannya kebalikannya. Tapi Haman, Tuhannya dia justru yang melayani dia untuk menjadikan Haman lebih dihormati. Makanya ditaruh di luar gitu kan untuk memperindah penampilannya Haman. Kita harus merenungkan hal ini tentang hubungan kita dengan Hashem. Apakah kita benar-benar mencoba untuk melayani Hashem atau kita buat Hashem yang melayani kita? Dari pengalaman pribadinya Rebbetzin bilang, memang jauh lebih baik jika kita bicara kepada Hashem daripada kita tidak bicara sama sekali kepada Hashem. Dan Hashem pasti senang sekali jika kita bicara kepada Hashem. Tapi kadang ketika kita bicara itu kita bicaranya kan mungkin lewat doa atau hitbodedut atau kita meditasi. Pokoknya dengan cara apapun itu
biasanya kalau pas kita bicara kepada Hashem, yang kita bilang tuh cenderung kita bilang, Hashem, saya butuh A, saya butuh B, saya butuh C. Tidak ada siapapun yang dapat memberikan hal ini untuk saya. Tolong berikan saya hal-hal itu, Hashem. Kemungkinan besar yang kita bicarakan saat kita bicara kepada Hashem itu seperti itu. Berikanlah apa yang saya butuhkan. Nah, Rebbe Tzim sarankan untuk kita, Rebbe Tzim sarankan untuk kita dan untuk dirinya Rebbe Tzim Hana Braka sendiri adalah kita bisa berdoa kepada Hashem seperti, Hashem tolong pandu saya, tuntun saya untuk melakukan kehendak-Mu yang bisa saya lakukan supaya saya bisa menjadi hamba-Mu. Dengan cara inilah pemimpin-pemimpin hebat Yahudi itu mendapatkan titel mereka seperti Moshe Rabbeinu atau Raja Daud dan lain-lain, ini disebut sebagai Evet Hashem atau pelayan Hashem. Kita itu terlalu terbiasa menjadi bos atau orang yang pegang kendali atau yang punya kekuasaan. Ini maksudnya menjadi bos atau punya kekuasaan ini dari sudut pandangnya Rebbe Tzim, karena ini kan kelas yang diterjemahkan dari yang Rebbe Tzim bicarakan. Mungkin kalau kita di dunia bagian timur tidak terlalu terbiasa untuk menjadi bos, karena kita juga pernah dijajah. Tapi kalau di daerah sana, dari sudut pandangnya Rebbe Tzim, ya mereka itu terbiasa untuk tidak dijajah, gitulah. Terbiasa untuk menjadi bos, atau orang yang pegang kendali, atau yang punya kekuasaan. Karena di dunia barat, kan konsep menjadi seorang pelayan itu sangat jarang sekali. Mereka tuh jarang sekali menjadi pelayan atau yang bantu-bantu bikin apa gitu. Karena mereka sendiri juga punya pelayan gitu untuk bantu mereka di rumah. Jadi merekanya sendiri jadi pelayan itu sangat jarang sekali konsep itu mereka ada di mereka gitu. Tapi untuk menetralisasi ini semua pembicaraan ini, maksudnya Rebbe Tzim pelayan di sini bukan seperti yang mungkin bisa kita bayangkan, mungkin yang kita asumsikan sekarang setelah mendengar kata-kata yang barusan. Maksudnya Rebbe Tzim itu pelayan yang bantuin seperti blender, mesin blender yang bantu menghancurkan buah-buah, atau mesin cuci yang membantu cuci baju, dan sebagainya. Kita terbiasa untuk dibantu seperti itu. Kita balik lagi tentang jubahnya Haman yang tadi. Kita tahu bahwa ada dikatakan Haman, Hamin, HS. Dari pohon artinya. Dia mau semua orang untuk tunduk kepadanya. Haman mau semua orang untuk tunduk kepadanya. Dia juga ingin berpakaian dalam pakaian raja. Makanya dikatakan bahwa dia sangat memuja penampakan luar. Perawakan luar gitu. Dia maksudnya adalah Haman. Ini kebalikannya dari Esther yang betul-betul menyembunyikan dirinya. Haman kan menunjukkan dirinya itu seperti sangat megah dan mulia sekali. Kelihatan dari luar tuh sangat megah dan mulia. Esther menyembunyikan dirinya betul-betul di dalam. Dia benar-benar menyembunyikan identitasnya dan jati dirinya yang mana dia berasal dari keluarga kerajaan juga sebenarnya. Sifat tertutup ini paralel dengan konsep sniut, khususnya untuk para perempuan, tapi ini juga berlaku untuk para laki-laki. Sifat seperti ini itu sangat terpuji, yakni untuk menjaga cahaya yang kita miliki. Oke, sebentar. Maksudnya menjaga cahaya yang kita miliki adalah tidak menggebiar-gebiarkan segala sesuatu, tetapi menjaganya untuk tetap kecil saja gitu. Ini bukan hanya tentang menutup diri kita dengan pakaian yang berlapis-lapis, tapi ini juga tentang kepribadian seseorang yang ingin lebih tersembunyi karena menyadari bahwa kekuatan kita itu bukan semata-mata kekuatan diri kita sendiri, tetapi semuanya adalah berasal dari Hashem. Dengan demikian, kita menjadi orang yang lebih di dalam atau orang yang lebih inner
dibandingkan dengan tadi Haman yang memuja-muja penampakan luar, perawakan luar gitu. Karena semua yang kita tunjukkan keluar, dengan kita menjadi orang yang lebih inner, semua yang kita tunjukkan keluar hanyalah manifestasi dari Hashem dan bukannya keagungan dari pribadi diri kita sendiri. Dan itulah yang direpresentasikan Esther yang bertolak belakang dari Haman. Oke, ada hal yang dikatakan oleh Rabbi Nachman adalah kadangkala ini sedikit penjelasan lebih jauhnya lagi tentang yang di dalam dan di luar, inner dan out, seperti yang tadi Esther dan Haman. Jadi ada hal yang dikatakan oleh Rabbi Nachman, kadangkala ada mitzvot dari Torah yang bertujuan untuk menuntun kita untuk menjadi pelayan Hashem secara lebih mendalam. Ada konsep yang mengatakan bahwa jangan tukar peta wilayah dari dua teritori, jangan ditukar peta itu. Mitzvot yang ada ini adalah untuk membantu kita menjadi diri kita yang seharusnya. Tapi ingat, mitzvah itu petanya atau pemandunya gitu. Jika kita melakukannya tanpa perasaan atau melakukannya seperti robot saja, melakukan mitzvah seperti robot, ini kita keliru. Rebbetzin bilang, di sini Rebbetzin mau ajarkan untuk jika kita mau melakukan mitzvah itu, maka kita harus melakukan mitzvah tersebut dengan benar, dengan tepat, bukan sekedar melakukan. Tapi dalam waktu yang bersamaan, kita juga harus mengerti bahwa Hashem menginginkan hati kita, niat kita untuk ada juga di sana. Kita tidak bisa lakukan itu hanya di luarnya saja, melakukan mitzvah di luarnya saja, hanya untuk misalnya kita kasih centang, oh kita sudah melakukan mitzvah yang ini sudah dicentang, yang itu sudah dicentang, bukan hanya untuk itu saja. Tapi kita harus melakukan mitzvah itu tuh dengan penuh niat dari dalam hati kita dalam melakukan setiap mitzvah yang kita lakukan, bukan hanya melakukan untuk centang daftar-daftar mitzvah yang harus kita lakukan, bukan seperti itu, tapi harus betul-betul dari dalam, dengan niat dari dalam hati kita. Jadi ini sangat mirip antara keduanya, ini melakukan mitzvah, tapi juga jangan melakukan seperti robot, tapi harus melakukan dengan sepenuh hati. Ini sangat mirip karena jangan sampai kita salah fokus. Kita harus melakukan mitzvah dengan sepenuh hati, tapi juga jangan fokus sama mitzvahnya sendiri. Jangan fokus pada mitzvah itu, karena mitzvah itu hanya pemandunya saja untuk kita menuju ke tujuan kita untuk melayani Hashem lebih baik. Jangan kita fokus berhenti di mitzvah itu saja gitu. Makanya ini Rebbetzin bilang ini dua garis yang sangat mirip dan berdekatan, jangan sampai kita salah fokus dalam melakukannya. Inilah yang dimaksud dengan sujud kepada jubahnya Haman. Jangan cuma di luarnya saja. Kita melakukan mitzvah, melakukan untuk centang saja, oh mitzvah yang ini udah, mitzvah yang ini udah, mitzvah yang lain lagi apa. Itu yang namanya sujud kepada jubahnya Haman di luar aja, karena Haman kan lebih fokus kepada penampilan luar. Tapi kita harus seperti Esther, kita harus betul-betul menggunakan dari dalam hati kita, niatan kita melakukan mitzvah itu yang harus kita tonjolkan gitu. Itulah yang Kasidut Baal Shem Tov melihat bahwa kita sudah terlalu eksternal. Kita sudah terlalu eksternal, misalnya waktu doa hanya bisa dari jam segini sampai jam segini, Sakaris harus segini sampai segini, Minka harus segini sampai segini, Ma'arif harus segini sampai segini. Sudah Sakaris belum centang kalau sudah. Minka sudah belum centang kalau sudah. Ma'arif sudah belum centang kalau sudah. Nah, ini yang dilihat oleh Baal Shem Tov dari pendekatan Kasidut, bahwa kita itu sudah terlalu eksternal sekali. Kita sudah terlalu di luarnya saja gitu, melakukan mitzvah. Maka dari itu Baal Shem Tov dan para Kasidim lainnya
yang ada setelah dia itu menerapkan konsep untuk bawa kembali niat sepenuh hati ke dalam Yudaisme. Dalam melakukan setiap mitzvah harus ada niat sepenuh hati yang dimasukkan dalam setiap mitzvah, bukan hanya kita melakukan dari luarnya saja. Oke, seperti yang tadi sudah saya bilang di awal bahwa pasal 3 ini akan dibagi 2. Jadi untuk bagian pertama dari pasal 3, saya sudahi sampai sini dulu. Jadi itu saja untuk kelas hari ini. Jika ibu-ibu ada pertanyaan atau pendapat, tanggapan, saya persilahkan dulu untuk pasal 3 bagian pertama ini. Kita akan melanjutkan pasal 3 lagi, bagian keduanya di minggu depan, pertemuan selanjutnya. Silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan atau tanggapan, saya persilahkan. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Nanti kalau tiba-tiba ada yang muncul itu bisa ditanyakan di grup WhatsApp ibu-ibu, atau bisa juga chat kepada saya langsung. Oke, tidak ada pertanyaan dan tanggapan ibu-ibu. Oke, saya minta maaf, kayaknya tadi sinyalnya atau tidak tahu apanya yang salah. Tiba-tiba dia keluar sendiri. Sebentar. Oke, ibu-ibu tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah jelas, tidak apa-apa. Kita akan lanjutkan lagi Ester pasal 3 ini minggu depan. Kita akan membahas lebih dalam dari sisanya di pasal 3. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau ya, Ibu Egi, apa mau tanya sesuatu? Ya, Kakak Tifa boleh tanya. Silakan. Ya, kan dari awal Ester dan Mordekai itu suami istri. Nah, ketika masalah mengenai Haman dan segala macam itu, Ester kemudian kawin dengan Raja Ahasverus. Apakah ketika Ester kawin dengan Raja Ahasverus, Ester tidak kembali lagi kepada Mordekai sebagai istrinya, ataukah memang Ratu Ester sudah menikah dengan raja selamanya? Maksudnya ketika awal kan bersuami istri, suami istri ke Tikva, lalu kemudian diputuskan untuk Ester kawin lagi dengan Raja Ahasverus. Apakah dia tidak kembali lagi kepada Mordekai sebagai istri Mordekai, ataukah memang selamanya dia menjadi istri dari raja? Ya, barangkali itu saja, Kakak. Oke, mungkin saya langsung coba jawab aja. Jadi sebentar. Jadi di penjelasan sebelum-sebelumnya kan dikatakan kalau ada penebusan itu Geula akan dibawa oleh satu pasangan suami dan istri, dan dua pasangan ini harus jadi satu dulu baru bisa bawa penebusan atau Geula, karena Geula atau penebusan ini kan mempersatukan seluruhnya. Nah, pasangan yang bisa membawa penebusan dalam kisah ini adalah Ester dan Mordekai. Jadi saya belum baca sampai selesai terakhir apakah Ester akan kembali kepada Mordekai, tapi Ester dan Mordekai itu tidak pernah bercerai. Jadi mereka selamanya itu suami istri. Jadi mereka tidak pernah bercerai, dan hukumnya adalah, kita sudah bahas di minggu lalu, Ester ini kan kondisinya dia dipaksa untuk pergi ke ikut itu sayembara, terus akhirnya dia yang terpilih, dia dipaksa untuk ya menikahi raja, untuk datang kepada raja gitu kan. Itu ada di penjelasan-penjelasan sebelumnya, dan kondisinya secara halakha kalau dipaksa, seorang wanita yang sudah menikah kalau dipaksa, halakhanya itu amit-amit jangan sampai terjadi sama kita, dengan kata lain ini seperti diperkosa gitu. Dan seorang wanita yang sudah menikah kalau diperkosa, ini dia diizinkan untuk kembali kepada suaminya yang pertama gitu.
Jadi di sini kan Esther itu bukan keinginannya dia dipaksa gitu. Jadi sebenarnya dia selalu itu jadi istrinya Mordekai. Selama ini dia selalu jadi istrinya Mordekai. Karena balik lagi dia itu dipaksa dan mereka terakhir akan bersatu lagi, tapi saya tidak tahu apakah bersatu jadi satu rumah lagi atau seperti apa, atau Esther tetap selalu tinggal di istana sampai akhir kisah. Tapi intinya adalah secara spiritual Esther dan Mordekai ini mereka yang bersatu, satu pasangan yang bersatu yang akhirnya akan membawa penebusan kepada bangsa Israel. Gitu. Tapi ya, itu penjelasan yang saya mengerti, apakah menjawab. Tapi nanti mungkin kalau kita baca lebih lanjut lagi, saya belum tahu penjelasan lanjutnya, tapi nanti yang ini kan bait suci pertama dihancurkan untuk menuju ke bait suci kedua. Nanti yang memulai pembangunan bait suci kedua itu adalah Raja Darius kedua, yang mana dia adalah anaknya Esther dan Ahasuerus. Mulai dari dia yang mengizinkan untuk bait suci kedua bisa mulai dibangun lagi. Dan saya belum tahu maksudnya apa jalan ceritanya untuk sampai ke situ. Nanti kita mungkin pelan-pelan akan menuju ke situ, baru kita akan lihat sama-sama. Gitu Ibu Egi. Ya, saudara apakah ketika Iya, bismillah. Baik, ibu-ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kalau tidak ada lagi, berarti kita sudahi kelas hari ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan kembali minggu depan di hari dan jam yang sama melalui Zoom. Terima kasih semua ibu-ibu yang sudah hadir dari awal sampai akhir melalui Zoom. Ya, terima kasih dan Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Udah kakak, Letraot. Kakak.